Audit energi adalah proses penghematan energi yang dilakukan dengan mengadakan perhitungan konsumsi energi pada sebuah bangunan beserta cara menghematnya. Audit energi menguraikan segala tindakan manajemen energi secara rinci. Lingkup kegiatannya meliputi pencatatan jenis energi dan jumlah energi yang digunakan di setiap tingkat proses manufaktur. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Kegiatan konservasi energi diadakan bersamaan selama proses pengumpulan data energi. Tujuan utama audit energi, memahami bagaimana energi digunakan dalam sistem atau proses, dan di mana energi tersebut terbuang. 2. Mencari langkah-langkah alternatif untuk mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yuk, kita bedah bareng 5 tahapan krusial buat ngelakuin audit energi di fasilitas Anda. 5 langkah berurutan ini bakal jadi peta jalan kita buat ngerombak total efisiensi energi bangunan. Kita mulai dari pengumpulan data. Paham kondisi energi saat ini itu wajib banget buat fondasi awal. Kumpulin tagihan listrik dan spek alatnya. Ini ampuh banget buat nangkep vampir energi yang sembunyi. Lanjut ke survei lapangan. Nah, di sini kita harus turun langsung ngecek kondisi fisik bangunan. Jangan cuma ngandelin kertas data ya. Kita harus lihat langsung gimana mesinnya benar-benar beroperasi sehari-hari. Masuk ke tahap analisis. Di sini, data mentah tadi kita sulap jadi wawasan yang bisa dieksekusi. Analisis energi ini fokus nyari pola aneh. Ibarat detektif, kita lacak di mana letak pemborosan terbesarnya. Setelah ketemu, baru deh kita identifikasi peluangnya. Kita susun langkah taktis biar efisiensinya langsung meroket. Terakhir, masuk ke tahap pelaporan. Ini dia nih, ujung dari semua proses investigasi yang kita lakuin. Semua temuan bakal dirangkum jadi satu rencana aksi komprehensif, lengkap sama target rekomendasi penghematannya. Nah, dari 5 tahap tadi, kira-kira langkah efisiensi mana nih yang mau Anda optimalkan duluan hari ini? Yuk! Kita akan membahas tahap pertama dalam metode PDCA yang kita gunakan dalam audit energi, yaitu tahap plan atau tahap perencanaan pada audit energi. Untuk studi kasus yang digunakan adalah sebuah gerai es krim dan minuman di kota Medan. Langkah awal dalam melaksanakan tahap plan adalah bagaimana kita memahami profil organisasinya. Jadi, objek observasi kita kali ini adalah sebuah gerai food and beverage yang bergerak menjual produk berupa soft ice cream dan juga minuman, dengan bangunan seluas 120 meter persegi. Gerai ini beroperasi melayani pelanggan selama 12 jam, dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam setiap harinya. Listrik di gerai ini sepenuhnya mengandalkan pasokan PLN dengan daya terpasang 11.000 volt ampere satu fasa, tanpa adanya geset candangan. Untuk pembagian bebannya, instalasi kelistrikan dibagi menjadi 3 sirkuit utama, yaitu sirkuit pencahayaan, sistem pendingin udara atau AC, dan peralatan dapur produksi. Setelah kita paham medannya, seorang auditor harus mencatat semua peralatan yang menyedot listrik. Dari hasil observasi, kita mencatat banyak peralatan. Ada 42 titik downlight LED, ada 2 speaker, ada 2 kipas kecil, ada 2 TV LED, ada 3 AC, ada 3 CCTV, ada 1 PC kasir, ada 1 mesin soft ice cream, ada 1 freezer, ada 5 dispenser minuman, ada 1 mesin es batu, dan juga ada 1 cup sealer. Jika kita melakukan kalkulasi beserta faktor bebannya, maka total konsumsi energi kelistrikan gerai ini mencapai 77,28 kWh per hari. Data inventarisasi inilah yang menjadi fondasi utama kita untuk melakukan analisis selanjutnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap energy review atau tinjauan energi. Jadi di tahap ini, kita mengenal sebuah metrik krusial bernama IKE, atau intensitas konsumsi energi. Jadi secara sederhananya, IKE mengukur tingkat konsumsi listrik per satuan luas lantai selama 1 tahun. Berdasarkan standar ASEAN USAID yang diadopsi di Indonesia untuk bangunan komersial, sebuah gedung dibilang sangat efisien
kalau nilai IKE-nya di bawah 120 kWh per meter persegi per tahun, dan efisien jika berada di rentang 120 sampai 240. Tapi kalau angkanya sudah di atas 240, wah, itu artinya sudah boros dan butuh tindakan perbaikan segera. Lalu, siapa jadinya pelaku utama yang paling banyak menyedot listrik di gerai ini? Jadi disinilah kita mencari SEU atau Significant Energy Uses. Di gerai ini, kita menemukan 3 SEU utama. Yang pertama, sistem AC. Jadi 3 unit AC menyedot sekitar 26,1% total daya harian, atau sekitar 20,16 kWh per hari. Nah, masalahnya, suhu AC disetel sangat rendah di angka 20 derajat Celcius. Yang kedua, di peralatan dapur dan produksi. Jadi sub-panel ini, terutama mesin soft ice cream dan dispenser, mendominasi 53 hingga 58% beban pada saat jam puncak. Pemborosan terjadi karena penjadwalan mesin kurang efisien. Mesin tetap menyala penuh meski di jam sepi pelanggan, sekitar jam 3 hingga 4 sore. Dan yang ketiga, ada sistem pencahayaan. Jadi konsumsi dayanya memang lebih kecil, yakni 8,82 kWh per hari. Tapi masalahnya ada pada distribusi yang tidak tepat. Jadi area dapur justru lebih gelap, sementara area pelanggan sudah terang benderang. Sebagai seorang auditor, argumen dan rekomendasi kita harus selalu berbasis pada regulasi dan juga standar yang legal. Prosedur yang kita lakukan kali ini mengacu pada SNI ISO 5002 tahun 2014 tentang audit energi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang konservasi energi. Untuk pemborosan AC tadi, kita rujuk standar kenyamanan thermal SNI, di mana suhu ruangan di Indonesia seharusnya disetel pada 24-27 derajat Celcius, bukan 20 derajat. Lalu untuk pencahayaan, SNI mensyaratkan minimal 200 lux di area pelanggan dan minimal 300 lux di area dapur. Jadi, langkah penghematan nantinya sama sekali tidak boleh melanggar aturan kenyamanan ini. Itulah inti dari tahap plan dalam audit energi yang kita lakukan. Jadi kita sudah memetakan profil kelistrikan gerai, menemukan akar masalah pemborosan di AC, mesin produksi dan pencahayaan, serta memvalidasinya dengan standar SNI. Lalu, apa solusi teknis dan action plan untuk mengatasi pemborosan ini? Nah, itu akan kita bahas tuntas di video selanjutnya pada tahap 2. Kita masuk pada tahap kedua, yaitu pelaksanaan atau do. Kami melakukan audit teknis yang berfokus pada 2 aspek, yaitu pencahayaan dan pendinginan ruangan di outlet Momoyo. Pertama, untuk pencahayaan menggunakan lumen method standar SNI, hasilnya menunjukkan area pelanggan sudah sangat baik dan memenuhi standar di angka 235,2 lux. Namun, kondisi kritis kami temukan di area dapur yang masih di bawah standar SNI, hanya 144 lux dari minimal 300 lux. Oleh karena itu, rekomendasi utama kami adalah penambahan 4 unit LED di dapur dan 1 unit di gudang demi menjamin keselamatan kerja karyawan. Kedua, terkait analisis AC. Luas ruangan sebesar 80 meter persegi idealnya membutuhkan daya pendingin sekitar 40.000 BTU per jam. Saat ini, AC yang terpasang hanya mampu menyuplai sekitar 67,5% dari kebutuhan total tersebut, atau mengalami kondisi under capacity. Dampak buruknya, meskipun uni AC-nya tergolong efisien, pengaturan suhu di posisi 20 derajat Celcius memaksa kompresor bekerja ekstra keras tanpa henti, yang akhirnya memicu lonjakan konsumsi listrik secara drastis. Selanjutnya, kami juga melakukan monitoring beban rel secara real time, di mana pengukuran ini kami lakukan secara berskala setiap 30 menit menggunakan digital parameter pada 3 subpanel sirkuit utama dengan rumus daya listrik umum. Dari pemantauan ini, kami berhasil memetakan 3 temuan penting. Yang pertama itu pola beban puncak terjadi pada jam makan siang, tepatnya pukul 12 sampai 12.30 dengan total daya mencapai 6060 watt. Lonjakan ini dipicu karena mesin kapseler digunakan bersamaan dengan AC dan mesin dapur lainnya saat operasional sedang tinggi-tinggi. Yang kedua,
kami menemukan adanya beban parasitik sebesar 180 watt dari CCTV dan freezer yang terus menyala selama 24 jam, bahkan di waktu pra-operasional toko. Yang ketiga, secara keseluruhan, dominasi beban terbesar datang dari subpanel 3, yaitu peralatan mesin dapur yang menyumbang hingga 53-58% dari total seluruh energi operasional. Berdasarkan temuan-temuan audit tadi, kami merancang peluang hemat energi atau PHE. Di slide ini, kami membagikan ke dalam aspek teknologi dan manajemen. Untuk PHE 1, yaitu atau teknologi, kami merancang implementasi cool roof menggunakan cat reflektif panas pada atap seluas 120 meter persegi. Targetnya itu adalah menurunkan suhu permukaan atap secara signifikan dari 65 derajat menjadi 43 derajat Celcius saja. Hal ini mengurangi beban kerja AC atau cooling load sebesar 1088 watt dengan potensi penghematan biaya listrik mencapai 1.044.518 per tahunnya. Sementara untuk PHE 2 atau manajemen, fokusnya adalah penjadwalan rutin O dan M AC setiap 3 bulan sekali. Aktivitasnya meliputi pembersihan filter, cek refrigerator, dan pencucian evaporator. Langkah sederhana ini berpotensi memulihkan efisien AC sebesar 8% atau setara dengan hematnya energi 589 kWh per tahun. Kemudian kami juga merancang intervensi dari sisi kontrol dan perilaku. Pada PHE 3 atau sisi kontrol, kami mengusulkan sistem AC sedular dan power limiter berbasis smart relay IoT. Logika sistem ini bekerja otomatis untuk menaikkan suhu AC ke 26-27 derajat Celcius saat beban puncak PLN sore hari, dan mematikan 2 unit AC secara otomatis 1 jam sebelum toko tutup. Investasi ini sangat efektif karena potensi payback periodnya atau balik modalnya sangat singkat, hanya sekitar 1,04 tahun. Terakhir, untuk PHE 4 di bidang perilaku, kami menerapkan konsep visual management dan gamifikasi untuk membangun budaya hemat energi pada staf. Inovasinya itu berupa pembuatan dashboard energi hari ini, yaitu penempelan stiker target zona di meteran PLN dan sistem poin berhadiah bagi tim jika konsumsi hariannya di bawah 65 kWh. Menariknya, pendekatan perubahan perilaku ini justru memberikan potensi penghematan terbesar, yaitu mencapai 1.585 kWh per tahun atau memotong 5% dari garis dasar atau baseline energi saat ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tahap evaluasi atau tahap cek, yang merupakan tahap pemeriksaan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program efisiensi energi yang telah dirancang pada tahap DO. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan peluang hemat energi atau PHE mampu menurunkan konsumsi listrik, mengurangi biaya operasional, serta memperbaiki nilai intensitas konsumsi energi atau IKE pada unit usaha gerai es krim. Tahap cek bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program efisiensi energi yang telah dirancang dan dilaksanakan berjalan sesuai dengan target. Secara khusus, tujuan tahap cek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai kesesuaian konsumsi energi aktual dengan target penghematan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membandingkan pemakaian listrik harian dan bulanan terhadap baseline awal. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas masing-masing PHE, baik dari aspek teknis, manajemen, kontrol, maupun perilaku. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab apabila target penghematan energi belum tercapai, dan yang terakhir adalah menentukan dasar pengambilan keputusan untuk tahap X, yaitu standarisasi program atau perbaikan lanjutan. Selanjutnya, indikator evaluasi dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi energi harian. Yang kedua, konsumsi energi tahunan. Yang ketiga, penghematan energi. Yang keempat, biaya listrik tahunan. Yang kelima, IKE. Yang keenam adalah kategori IKE. Yang ketujuh adalah suhu set point AC. Yang kedelapan adalah kepatuhan SOP hemat energi. Untuk kondisi awalnya itu dari konsumsi energi harian itu ada 77,28 kWh per hari. Untuk targetnya kami ingin mendapatkan 65 kWh per hari. Untuk konsumsi energi tahunan, kondisi awal itu 31.700, kami untuk targetnya adalah 28.137. Untuk penghematan energi, target evaluasinya itu 3.563 kWh per tahun. Untuk biaya listrik tahunannya itu yang pertama adalah 45.796.990 per tahun, turun menjadi kurang lebih 5.146.662 per tahun. Untuk IKE-nya itu pertama kami kondisi awalnya itu yang telah kami teliti adalah 264,2 kWh per meter pengaduan per tahun. Untuk targetnya itu 234,5 kWh meter pengaduan per tahun. Untuk kategori IKE tersebut itu masih boros, tapi untuk target evaluasi kami ingin mencapai efisien. Dan selanjutnya untuk suhu set point AC kondisi awal itu 20 derajat Celcius. Kami ingin mencari targetnya itu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Untuk kebutuhan SOP hemat energi pada kondisi awal itu belum ada standarnya, tapi untuk target evaluasi konsistensi itu harap diterapkan. Nah, untuk IKE itu kami ingin memfokuskan terhadap IKE-nya saja, dikarenakan nilai IKE adalah kesimpulan akhir apakah listrik tersebut boros atau tidak boros. Dengan nilai IKE yang awal yaitu 264,2 kWh per meter pengaduan per tahun dan diproyeksikan hingga mengalami penurunan mencapai 234,5 kWh meter pengaduan per tahun. Nah, untuk itu meskipun belum mencapai target ideal sangat efisien yaitu 99,7 kWh meter pengaduan per tahun, penurunan ini menunjukkan perbaikan signifikan menuju kategori yang cukup efisien untuk bangunan komersial. Nah, untuk tahap evaluasi PHE itu terdapat 4 macam. Yang pertama adalah dengan penerapan cool roof. PHE cool roof dievaluasi dengan melihat perubahan suhu dan penurunan beban kerja AC. Penerapan cool roof juga diperkirakan dapat menurunkan ruangan sekitar 2 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Yang kedua yaitu evaluasi PHE 2 yaitu O dan M AC triwulan. PHE O dan M AC triwulan itu dievaluasi melalui catatan pemeliharaan berkala. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa pembersihan filter indoor dan outdoor, pemeriksaan evaporator, pengecekan refrigeran serta full service telah dilakukan sesuai jadwal triwulan. Yang ketiga yaitu evaluasi PHE 3 yaitu AC Schedule and Power Limiter. Evaluasi terhadap AC Scheduler dan Power Limiter dilakukan dengan memeriksa apakah sistem kendali otomatis bekerja sesuai jadwal. Dalam rancangan sistem, AC beroperasi pada suhu 25 derajat Celcius pada pukul 10 hingga 17 WIB, dinaikkan menjadi 26 sampai 27 derajat Celcius pada pukul 17 hingga 21 WIB, dan hanya satu unit AC yang tetap menyala pada pukul 21 hingga 22 WIB. Nah, target penghematan dari sistem ini adalah 665,8 kWh per tahun dengan penghematan biaya sekitar 961.694 per tahun. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi PHE keempat yaitu visual management. Nah, PHE berbasis perilaku dievaluasi melalui dashboard energi harian dan konsumsi listrik. Dalam rancangan program, konsumsi harian dikategorikan menjadi 3 zona, yaitu pertama zona merah jika dikonsumsi lebih dari 77 kWh per hari, yang kedua zona kuning jika berada pada 65-77 kWh per hari, dan yang terakhir zona hijau jika berada di bawah 65 kWh per hari. Evaluasi dilakukan dengan melihat jumlah hari dalam zona hijau, jumlah poin harian yang terkumpul, yaitu jumlah minggu hijau yang berhasil dicapai, serta konsistensi staf dalam menjalankan kebiasaan hemat energi. Tahap X.
Di sesi kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya ngubah data rumit dari audit energi jadi aksi yang beneran bisa diterapin, khususnya buat kasus di sebuah gerai es krim. Jadi ini bukan cuma soal ngeliatin angka-angka ya, ini tentang gimana kita bisa nyiptain perubahan yang beneran kerasa. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Coba bayangin, Anda baru aja selesai ngelewatin proses audit energi yang super panjang, laporan evaluasinya udah ada di tangan nih. Terus, pertanyaan terbesarnya sekarang, habis ini ngapain? Gimana caranya kita ngejembatanin jurang pemisah antara data audit yang kadang kerasa terlalu teoretis sama realita operasional sehari-hari di gerai es krim yang serba cepat? Nah, di titik inilah keajaiban itu benar-benar terjadi. Kalau kita bedah siklus manajemennya, ada satu jurang pemisah yang cukup besar. Di satu sisi ada fase cek, ini pas Anda nerima hasil audit, ngeliatin angka-angkanya, dan ngevaluasi apa aja sih yang salah. Tapi jujur aja nih, sekedar evaluasi itu nggak akan menghemat sepeser pun uang Anda. Anda harus wajib melompat ke sisi kanannya, yaitu fase act. Ini momen yang benar-benar krusial untuk berhenti cuma menganalisis dan mulai ngelakuin eksekusi nyata di lapangan. Jadi, apa sih sebenarnya tahap act atau tindak lanjut ini? Gampangnya gini, tahap ini tuh momen dimana semua hasil evaluasi yang tadi cuma di atas kertas, kita jadiin fondasi kuat buat nerapin perbaikan. Disinilah sebuah sistem pengelolaan energi yang permanen dan pastinya berkelanjutan lahir dari audit awal Anda tadi. Ingat, ini bukan cuma perbaikan instan semalam, melainkan ngebangun sistem yang bakal terus bekerja buat Anda ke depannya. Nah, buat ngewujudin itu semua, kita bakal bersandar pada 3 pilar utama di tahap ACT ini. Pertama, penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Kedua, soal perawatan dan pemantauan rutin. Dan yang ketiga, gimana kita membangun budaya hemat energi di gerai. 3 hal ini nih yang bakal jadi fokus kita. Kita langsung masuk aja ke pilar yang pertama, menerapkan standar operasional baru, alias gimana ngubah rekomendasi itu jadi aksi sehari-hari. Di sini, kita harus turun dari konsep manajemen yang luas banget, langsung ke perubahan mekanis di gerai. Ide-ide keren dari auditor itu jujur aja nggak ada gunanya kalau cuma jadi tumpukan kertas di laci manajer. Ide-ide tersebut wajib banget diubah jadi SOP harian, lalu jadi checklist pagi dan malam yang tinggal dicentang sama staff, dan pastinya jadi standar kerja konkret yang gampang dipahami sama siapa aja yang lagi tugas shift saat itu. Kutipan ini tuh benar-benar menyoroti satu kata emas, konsisten. Kekuatan sejati dari sebuah SOP itu bukan cuma buat nyuruh orang kerja, tapi buat mastiin staff shift pagi dan staff shift malam melakukan penghematan energi dengan cara yang sama persis. Konsistensi inilah yang pada akhirnya bakal mengubah rekomendasi tadi jadi penghematan angka yang beneran nyata di mesin kasir Anda. Lanjut ke pilar kedua kita, perawatan dan pemantauan rutin. Sekarang saatnya kita ngomongin gimana cara melindungi perangkat keras di gerai Anda. Kita semua tahu di gerai es krim, peralatan itu ibarat detak jantung bisnis Anda kan? Coba bayangin aja kepanikan yang terjadi kalau mesin pembuat es krim tiba-tiba mati total di tengah hari yang super panas. Waduh, jangan sampai deh. Makanya sumber materi kita ini sangat spesifik ngasih tahu, Anda harus rutin bersihin unit AC, terus ngecek mekanisme mesin es krim secara berkala, dan pastinya memantau penggunaan listrik harian dengan ketat. Ini bukan sekedar acara bersih-bersih biasa ya, ini tentang ngejaga mesin pencetak uang Anda biar tetap nyala. Terus kenapa sih pengecekan fisik ini penting banget? Soalnya perawatan rutin inilah yang bakal ngejaga performa peralatan Anda tetap ada di titik paling optimal. Mesin es krim yang jarang dirawat tuh bakal kerja jauh lebih keras dan pastinya narik listrik jauh lebih banyak. Jadi tindakan pencegahan mekanis ini tuh langsung terhubung ke tujuan utama kita, mencegah pemborosan energi dan pada ujungnya menghemat budget operasional gerai. Nah, sekarang kita masuk ke pilar ketiga, membangun budaya hemat energi. Yang paling menarik dari bagian ini adalah gimana fokusnya sekarang bergeser total ke elemen manusia, alias perilaku staf kita. Budaya kerja itu nggak dibangun dari pidato panjang lebar dari bos, tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari di gerai. Hal-hal simple kayak staf yang udah otomatis matiin lampu di area gudang pas lagi nggak dipakai, atau nyesuaiin suhu AC di area pengunjung berdasarkan rame enggaknya pelanggan, jadi nggak dibiarin dingin banget pas gerai lagi sepi. Dan jangan pernah remehin kekuatan visual loh, nempel stiker pengingat dan poster hemat energi di titik-titik strategis itu beneran ngebantu banget buat ngebangun kebiasaan ini secara organik. Petunjuk-petunjuk visual kecil kayak stiker tadi, kalau digabungin sama tindakan fisik yang sederhana, adalah hal yang perlahan-lahan bakal ngegeser pola pikir seluruh tim. Lama-lama, kebiasaan ini bakal nyiptain tingkat kesadaran karyawan yang tinggi. Efisiensi itu nantinya bukan lagi kerasa kayak tugas wajib yang dipaksain, tapi udah jadi sesuatu yang ngalir secara alami di tempat kerja.
Dari detail gerai, kita sekarang zoom out lagi ke gambaran besarnya. Kita masuk ke siklus perbaikan berkelanjutan, sebuah perputaran yang tanpa akhir. Penting banget buat diingat, tahap act ini sama sekali bukan garis finish. Sebaliknya, ini adalah mesin utama yang terus menggerakkan perbaikan yang berkelanjutan. Ini tuh proses yang terus-menerus dan permanen. Begitu sistem baru mulai jalan, Anda belajar dari situ, Anda menyempurnakannya, dan terus mengembangkannya. Tujuannya apa? Biar inisiatif hemat energi Anda ini nggak cuma jadi semacam tren sesaat yang terus dilupain sebulan kemudian. Kunci dari semuanya bisa dilihat di kalimat ini, terus dikembangkan. Tahap ini pada dasarnya ngunci sistem tersebut masuk ke dalam DNA gerai Anda. Ini ngebantu mastiin kalau semua biaya, tenaga, dan waktu yang udah dikorbanin buat audit energi di awal benar-benar membuahkan hasil berkelanjutan yang terus bertumbuh seiring perjalannya bisnis Anda. Jadi, sampailah kita pada intinya. Audit energi itu ibaratnya cuma ngasih Anda peta, tapi penerapan SOP, perawatan mesin yang rutin, dan pembiasaan budaya karyawan, itulah kendaraan yang benar-benar bakal ngebawa Anda sampai ke tujuan. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, dengan semua pemahaman ini, gimana Anda bakal mulai ngebangun budaya perbaikan berkelanjutan di operasional Anda sendiri hari ini? Petanya udah ada di tangan Anda nih, sekarang waktunya buat bertindak. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan materi kali ini. Semoga ini ngasih perspektif yang lebih jernih dan terstruktur ya buat Anda. Selamat mencoba menerapkannya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikut.